Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan membahas buku matematika kelas 7 semester 1 di halaman 222 hingga 224. Oke, disimak ya. Ini dia. Ayo kita berlatih 3.3. Sebelum mulai baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Tentukan hasil kali dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang A, 10 kali 2Y kurangi 10 gitu ya. Sama dengan berapa? Caranya langsung aja yuk. Nah, 1A, kita tulis ulang soalnya ya, 10 dikali. Nah, Kak Sari kalinya tidak ditulis lagi, langsung dipisah dengan tanda kurung aja. Boleh kok kayak gitu ya. 2Y kurangi 10 gini sama dengan, yuk 10 kali 2Y, bilangan dikali bilangan ya, 10 kali 2 aja 20, terus ada Y nya berarti 20Y. Kemudian 10 ini positif ya, 10 dikali negatif 10, positif dikali negatif itu negatif ya, 10 kali 10 100. Nah, jadi jawabannya ini 20Y dikurangi 100. Kita jawab. Oke, sekarang yang B. X plus 5 dikali 5X kurangi 1. Tulis aja dulu soalnya. X plus 5 dikali, langsung gitu ya, 5X kurangi 1. Oke, sama dengan, caranya gini dek, X dikali 5X dulu. X dikali 5X adalah 5X kuadrat. Ini Kak Sari kasih angkanya ya, gini. Kemudian sekarang X-nya dikali dengan negatif 1 ya. X dikali negatif 1 adalah negatif 1X gini. Sekarang yang dikalikan yang belakang nih, 5 dikali 5X, terus nanti 5 dikali negatif 1 ya. 5 dikali 5X adalah positif 25X, karena ini positif dikali positif, jadinya dia positif. Kemudian positif 5 dikali negatif 1, ya negatif 5 gitu. Dirapikan, ini negatif 1X dengan 25X ini adalah suku yang sejenis, sama-sama memiliki variabel X, jadi boleh digabung. Menjadi gini, 5X kuadratnya tetap, negatif 1 ditambah 25, gitu aja kita mikirnya ya. Negatif 1 ditambah 25 adalah positif 24. Terus ada X-nya. Nih, oke. Dikurangi 5. Selesai. Itu jawabannya. 5X kuadrat ditambah 24X kurangi 5. Kita pindahkan. Oke. Lanjut soal yang C. 7 min 2X dikali 2X min 7. Tulis dulu. 7 min 2X dikali 2X min 7. Gitu kan ya? Tuh. Sama dengan, yuk, seperti tadi ya, yang bertugas 7 dulu nih. 7 dikalikan belakang. 7 dikalikan 2X, terus 7 juga dikalikan negatif 7. Oke, 7 dikali 2X sama dengan 14X. 7 dikali negatif 7, negatif 49. Nah, sekarang negatif 2X dikali 2X. Nanti negatif 2X juga dikali negatif 7. Ya, yuk, negatif 2X dikali 2X adalah negatif 4X kuadrat. Oke, negatif 2X dikali negatif 7 adalah positif 14X. Nah, sekarang kalau ada suku yang sejenis nih, ada ya, boleh digabungkan. 14X digabung dengan 14X jadinya 28X. Nulisnya gini, mulai dari yang pangkatnya tertinggi dulu ya. Negatif 4X kuadrat. Kemudian tadi 14 tambah 14 28 ya, positif ya. Positif 28X gitu. Kemudian ini konstantanya, negatif 49. Dah, gini jawabannya ya. Kita pindahkan yuk. Negatif 4X kuadrat tambah 28X kurangi 49. Selesai. Lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaannya atau perintahnya, tentukan nilai R pada persamaan bentuk aljabar berikut ini. Jadi yang ditanya nilai R-nya. Nah, untuk menjawab R-nya nanti berapa gitu ya, kita tulis ulang dulu aja soalnya. Yuk. Nomor 2. 2X tambah 3Y dikali PX plus QY
itu sama dengan Rx kuadrat ditambah 23xy terus apa? Tambah 12y kuadrat. Oke, yuk yang sebelah kiri kita kalikan dulu ya. Seperti tadi, 2x dikali px, kemudian 2x juga dikali ky. Nanti 3y nya dikali px, 3y juga dikali ky. Nah, Kak Sari bantu ya, caranya gini. 2x dikali px dulu. 2 dikali p itu 2p. X dikali x kuadrat, berarti 2px kuadrat. Gitu deh. Terus 2x dikali ky, ya 2x ky, atau kalau diatur 2xy gitu ya, tandanya positif, 2xy gini. Sekarang 3y kali px, ya udah langsung 3pyx, atau boleh 3pxy, sama aja ya, tambah 3p xy. Memang kalau huruf dikalikan langsung aja tulis semua hurufnya gitu. Terus sekarang 3y dikali ky, 3 kali ky 3ky, y kali y kuadrat, berarti 3ky kuadrat gini. Sama dengan yang sebelah sini tetap Rx kuadrat tambah 23xy tambah 12y kuadrat. Nah sekarang kalau kita perhatikan ini ya, 2qxy dengan 3pxy ini sama-sama memiliki xy di belakangnya. Jadi boleh kita tulis dalam bentuk sederhananya gini. 2q ditambah 3p kali xy gitu. Boleh. Nah, yang depan ini tetap 2px kuadrat, yang belakang juga tetap 3qy kuadrat. Nah, kesininya sama dulu ya. Rx kuadrat tambah 23xy tambah 12y kuadrat gitu. Nah sekarang yuk perhatikan ya, yang Kak Sari kasih tanda ini 3q y kuadrat itu sama dengan 12y kuadrat, kan sama-sama punya y kuadrat, bener kan? Terus yang ini 2q tambah 3p kali xy itu nanti sama dengannya ini 23 kali xy, tuh sama-sama punya xy, sehingga nanti 2q ditambah 3p itu sama dengan 23. Yang ini juga gitu, 3q itu sama dengan 12. Nah sekarang yang ini 2px kuadrat itu nanti sama dengan rx kuadrat, kan sama-sama punya x kuadrat gitu ya. Kita hitung satu persatu dulu, mulai dari yang belakang ini aja. 3qy kuadrat, sini 3qy kuadrat itu sama dengan 12y kuadrat. Nah sehingga 3q sama dengan 12 saja, ya kan? Ini kan sama-sama y kuadrat ya, jadi yang depannya ini 3q sama dengan 12. Kalau gitu q nya sama dengan berapa? Ya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Q nya sudah ketemu 4. Nah sekarang dari yang sini 2q ditambah 3p sama dengan berapa tadi? 23. Asal ditulis sini ya, 2q ditambah 3p sama dengan 23. Nih dari sini ya, yang di dalam kurung ini kan dikalikan dengan xy, yang ini 23 juga kan dikalikan dengan xy, jadi yang di dalam kurung ini sama dengan 23. Oke, sehingga nah karena q nya tadi kita udah punya ya 4 ya, berarti gini 2 dikali 4 ditambah 3p sama dengan 23. 2 kali 4 adalah 8, 8 ditambah 3p sama dengan 23. Terus 3p sama dengan 23. Nah 8-nya tadinya positif, kalau kita tarik kita pindah ke sebelah kanan sama dengan kebalikannya positif, berarti apa? Negatif. Negatif 8 gini. 3p sama dengan, nah 23 dikurangi 8 adalah 15, berarti p nya sama dengan berapa? 3 dikali berapa yang hasilnya 15, tentu saja dikali 5 ya, atau 15 dibagi 3, 5. Oke, Q sudah ketemu 4, P sudah ketemu 5. Nah sekarang yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah R.
Oh, sebenarnya kalau R kita hanya butuh P-nya aja, karena P-nya sudah ketemu nih. Perhatikan ya, 2px kuadrat itu sama dengan rx kuadrat. Kak Sari tuliskan aja biar nggak bingung. 2px kuadrat itu sama dengan rx kuadrat. Nah, P-nya kita udah punya ya di sini. Mau dimasukkan langsung ketemu nanti. Atau tulis dulu gini, berarti 2p sama dengan R kan? X kuadrat sama X kuadratnya boleh dihilangkan aja. Jadi yang kita perhatikan hanya 2p sama dengan R. Sebenarnya ini dibagi kan, X kuadrat dibagi X kuadrat habis ya 1. Oke, 2P sama dengan R. P-nya sama dengan 5, berarti 2 kali 5 sama dengan R. Nah sudah, berarti ketemu. Kalau gitu R-nya sama dengan berapa? 10. Ini yang diminta soal. Tadi kan yang ditanyakan tentukanlah nilai R. Sudah, berarti nilai R-nya sama dengan 10. Nah, caranya memang terkesan panjang, tapi sebenarnya ini simple ya, Dek ya. Dicatat pelan-pelan sambil dipahami gitu. Nanti kalau belum paham, dicoba dikerjakan sendiri, kemudian di pause dulu videonya. Nah, nanti dicocokin lagi, diplay lagi, sudah benar apa belum gitu ya. Oke, sip, kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, nomor 3-nya ini, nyatakan luas bangun datar berikut dalam bentuk aljabar. Yang A, ini ada persegi, ukuran sisinya di sini sampai segini A, ke sini sampai ke sini A juga. Berarti kalau digabung ya, Dek, dari ujung ke ujung ini berapa? A ditambah A, 2A. Kemudian ke bawahnya juga ini sama ya. Nah, dari ujung sini ke sini nih A, dari sini ke bawah A. Berarti kalau digabung A ditambah A, 2A gitu. Maka luasnya sama dengan, asal ditulis di kertas ya. Untuk yang A nomor 3A, berarti luas sama dengan sisi kali sisi ya, 2A kali 2A sama dengan 4A kuadrat ini. Oke, lanjut yang B. Ini gambarnya seperti ini. Sudah dikasih tahu panjang dari ujung sini ke ujung sana itu 3A. Kemudian lebarnya adalah 3B. Maka luas persegi panjang itu berapa? Ya kita hitung aja. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Berarti 3A kali 3B sama dengan 3 kali 3 9. A kali B ya tetap AB. Ini dia luasnya. Oke, lanjut yang C. Kalau kita perhatikan, ini panjangnya yang ke bawah ini sudah ada 3S. Nah, panjangnya atau lebarnya satu laginya ini belum ya. Adanya gini, dari ujung sini ke sini sepanjang 2S. Kemudian dari ujung sini sampai akhir ini sepanjang T. Berarti ini adalah 2S ditambah T. Oke, maka luasnya 3S dikali 2S tambah T. Menuliskannya seperti ini. 3S dikali 2S tambah T gitu. Sama dengan, yuk 3S kali 2S dulu, 6S kuadrat. Kemudian 3S dikali positif T, ya positif 3ST. Udah gini jawabannya ya. Itu untuk soal nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4-nya, tentukan dua bentuk aljabar yang bila dikalikan hasilnya adalah A 102 kali 98, B 1003 kali 97, C 205 kuadrat, dan D 389 kuadrat. Jadi ini masing-masing poin pertanyaan. Yang A itu nanti kita disuruh membentuk dua aljabar ya, dua bentuk aljabar yang hasilnya ini. Nah, begitu juga dengan yang B, C, dan D. Jadi nanti totalnya ada 8 jawabannya deh ya. Oke. Langkah pertama, boleh deh kita hitung dulu masing-masing ya. 102 dikali 98 itu adalah, Kak Sari udah hitung, 9996. Kemudian 1003 kali 97 adalah 97291. 205 kuadrat adalah 42025. Kemudian 389 kuadrat adalah 151321.
Nah, gini. Oke, nah sekarang tugas kita adalah membentuk atau membuat dua bentuk aljabar yang hasilnya ini. Ya, nah caranya gimana? Melihat dari soalnya. Ini 102 dengan 98 ya, 102 kali 98. Ini Kak Sari misalkannya seperti ini dek. Catat ya, yang A dulu ya. Kita misalkan, anggaplah kita punya huruf A, nilainya adalah 2 gitu. Nah, sehingga ini maka gitu ya. Kalau di sini 102 dan A-nya itu 2, maka Kak Sari boleh nulis kayak gini ya, 100 ditambah A. Bener nggak? 100 ditambah A. A-nya kan 2, 100 ditambah 2. Tuh, bener 102. Dikali, nah untuk yang 98 itu adalah 100 dikurangi 2. Tapi 2-nya Kak Sari ganti A supaya jadi aljabar. Jadi aljabar itu kan memang harus ada hurufnya ya. Nah, gini. Jadi untuk yang pertama itu 100 ditambah A dikali 100 dikurangi A. Nanti hasilnya harus sama dengan 102 kali 98. Berapa? 9996. Nah, ini sudah aljabar ini. Ini yang pertama untuk poin A. Nah, sekarang yang kedua, masih yang A loh ya. Kita misalkan lagi, ganti ya. Misalnya Kak Sari sekarang mau gantinya B itu sama dengan 98. Maka gini, ini kan 102 ya. Kalau kita sudah punya B 98, kira-kira 98 ditambah berapa yang hasilnya 102? Tentu saja 98 ditambah 4. Tapi 98-nya jangan ditulis 98, kita ganti dengan huruf B. Jadi B ditambah 4 gitu. B itu 98 ya, 98 tambah 4, 102. Terus dikali 98. Nah, 98-nya sudah dalam bentuk B, gini. Ini kalau dibaca 98 ditambah 4 kan 102 dikali dengan 98. Tuh, kembali lagi ke soalnya. Nah, sama dengan berapa? Sama ya, 9996. Gini. Dah. Jadi nomor 4A boleh dua macam seperti ini. Ya, kalian kalau mau bikin permisalan yang lain boleh juga, asalkan benar. Oke, sip. Sekarang kita masuk ke poin B, pertanyaan yang B ya. Nih, 1003 sama 97. Kalau Kak Sari, untuk yang B ini Kak Sari misalkan lagi, tadi ini sudah A, B, sekarang C deh. Misalkan C sama dengan 3. Oke, kenapa 3? Supaya ini kan 1003. Nanti Kak Sari rubah menjadi 1000 tambah 3. Tapi 3-nya jangan ditulis angka, melainkan C gitu. Maka dalam kurung gini, 1000 ditambah C. Kan? Ya, terus dikali. Nah, boleh kalinya gitu, boleh langsung kurung 97. 97 nanti kalau kita mau melibatkan C berarti apa? 100 dikurangi C. Coba cek, 1000 ditambah C itu artinya 1000 ditambah 3. Bener ya, 1003. 100 dikurangi C itu artinya 100 dikurangi 3. Bener kan? 97. Gitu. Nah, sama dengan berapa? Cantumkan aja ini, 97291. Gini. Nah, ini itu masih yang bentuk aljabar yang pertama. Sekarang bentuk yang kedua, untuk yang B ya, masih tetap kita misalkan lagi, ini sudah A, B, C, sekarang pakai D deh. Misalkan D sama dengan, nah Kak Sari tadi sudah hitung-hitung 7, katakanlah. Misalnya D sama dengan 7. 1003. Di sini kita mau melibatkan D-nya sama dengan 7. Maka oke. Nah, agar 1003 ini nanti ada D-nya juga, Kak Sari buatnya gini, 1010 dikurangi D. Coba kita cek dulu. 1010 dikurangi 7. Berapa? 1003. Tuh, bener ya. Terus dikali dengan, nah kita punya maunya 97, tapi di sini harus melibatkan D 7. Oh ya dah, gini aja. 90 tambah D. Ya kan? 90 tambah 7. Nah, bener 97. Gitu loh maksudnya. Ya, sama dengannya berapa? Samain ini 97291. Sip. Ini bentuk aljabar yang kedua untuk poin B. Sekarang yang poin C. Ini 205 kuadrat. Oke, kalau 205 kuadrat Kak Sari misalkan ini aja.
Misalnya E sama dengan 5 gitu. Maka agar jadi 205 itu Kak Sari nulisnya gini, 200 ditambah E terus dikuadratkan, ya kan? 200 tambah 5, bener ya? 205 gitu. Sama dengan berapa? Ini 42025. Nah, ini sudah bentuk aljabar karena sudah ada hurufnya atau variabelnya, ya. Harus ada variabelnya agar jadi aljabar. Sekarang bentuk aljabar yang kedua, kita misalkan lagi. Sekarang pakai F ya. Misalnya F sama dengan 200. Nah, ganti. Maka gini, agar jadi 205 itu berarti F ditambah 5, bener kan? 200 tambah 5, 205, terus dikuadratkan. Nah, hasilnya sama kan, 42025. Udah. Oke, satu lagi yang D, 389 kuadrat. Oke, kita misalkan lagi. Ini sudah F, berarti G boleh ya. Misalkan G sama dengan 11 kalau Kak Sari, maka nih 389 agar melibatkan 11 gimana? 400 ya. 400 dikurangi 11 itu kan 389. Jadi gini, 400 dikurangi G. Nah, ini biar keluar hurufnya, biar jadi aljabar. Terus dikuadratkan, karena dia aslinya kan dikuadratkan. Nah, sama dengan berapa? 151,321. Gini aja udah betul. Lagi dimisalkan lagi, katakanlah FGH, H ya. Hanya sekarang Kak Sari misalkan dengan 400, balik aja nggak apa-apa. Maka, nah ya, berarti 400 agar jadi 389 itu 400 dikurangi 11 kan, tapi 400 nya jangan ditulis angka tapi diganti H. Gini, H dikurangi 11 baru dikuadratkan, hasilnya sama 151,321. Sudah selesai. Nah, jadi setiap poin A, B, C, D harus terdapat 2 bentuk aljabar. Nah, totalnya ada 8. Kayak gini ya, sudah ada 8 nih. Sip. Dari yang A ada 2, B juga, C juga, D juga. Alhamdulillah. Sekarang kita bisa lanjut ya ke soal nomor 5. Baca dulu, bagaimana cara menentukan perpangkatan bentuk aljabar berikut? Jelaskan. Yang A plus B pangkat 5. Nah, kalau pangkatnya besar kayak gini deh, ini nanti kita gunakan aja segitiga Pascal. Kak Sari ajarin ya. Untuk yang B, C, D, E ini hanya dipangkatkan 2. Kalau dipangkatkan 2 kita hitung dengan cara perkalian biasa ya. Yuk Kak Sari ajarin kayak gini. Untuk yang A dulu, kita siapkan segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu bentuknya kayak gini. 1, 1, 1. Terus 1, 2, 1. Duanya ini dapat dari 1 tambah 1. Kemudian 1, nah 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Ditutup dengan 1. Sekarang dibuka lagi dengan 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, terus ditutup lagi 1, gitu ya. Terus 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5, terus ditutup 1. Nah, kita berhenti di sini. Kenapa? Karena sudah terlihat ada angka 5. Di soal kita kan juga pangkat 5. Jadi yang kita pakai yang ini. Nah, ini dipakai untuk apanya? Untuk ini, Kak Sari ajarin ya. Yang pertama, tulis dulu angka 1. Terus A-nya dipangkatkan 5. Gini. Oke, ditambah. Nah, sekarang 5 yang ini kita tulis. Terus A-nya pangkat, tadi kan di sini pangkat 5. Sekarang ganti pangkat 4, B-nya pangkat 1. Gitu. Ini totalnya harus 5. 4 tambah 1, 5. Kemudian ditambah, nah ini 10. Sekarang A-nya pangkat, tadi udah pangkat 4 ya. Sekarang pangkat 3. B-nya tadinya pangkat 1, sekarang menjadi 2. Kan 3 tambah 2, 5. Jadi totalnya tetap harus 5, karena di sini pangkatnya pangkat 5. Terus tambah 10 yang ini udah ya. Sekarang yang di sini 10. Nah, A-nya tadi pangkat 3, sekarang kita ganti pangkat 2. Kemudian B-nya yang berubah pangkat 3. Tuh. Oke. Tambah lagi. Sekarang 5. Nah, A-nya tadi pangkat 2, berarti sekarang A-nya pangkat 1. B-nya gantian yang pangkat 4. 1 tambah 4, 5. Oke.
terakhir tambah 1. Nah, A-nya sudah pangkat 0 kan nggak usah aja, langsung aja B pangkat 5. Selesai. Kayak gini. Kalau mau dirapikan boleh deh. Yang pangkat 1 itu tidak usah ditulis angka satunya ya. Terus angka 1 di depan gini juga nggak usah ditulis supaya cantik jadinya. Gini, A pangkat 5 tambah 5 A pangkat 4B gitu, tambah 10 A pangkat 3 B pangkat 2 tambah 10 A pangkat 2B pangkat 3 gitu ya, tambah 5A B pangkat 4 tambah ini B pangkat 5 gitu aja. Jadi yang bawah ini yang lebih cantik ya. Ini dia jawabannya untuk soal nomor 5A. Lanjut ke soal nomor 5B. A plus B plus C kuadrat. A plus B plus C kalau dikuadratkan itu artinya A tambah B tambah C dikali lagi A tambah B tambah C gitu kan, seperti ini. Nah ya, untuk yang B ya, A tambah B tambah C dikali lagi dengan A tambah B tambah C, satu persatu. Yang bertugas A dulu. A ini dikalikan dengan A plus B plus C ya. Yuk, A kali A kuadrat. Terus A kali B, AB, tandanya positif ya, karena positif kali positif. Semuanya ini nanti tandanya positif yang di sini, yang 5B. Sekarang A kali C, AC gitu. Terus sekarang yang bertugas B. B dikalikan A, B kali B, B kali C ya. B kali A, ya BA atau ditulis AB juga boleh. B kali B, B kuadrat. B kali C, BC. Gini. Sekarang yang C. C kali A, ya CA atau dibalik AC boleh. C kali B, ya CB atau BC boleh ya. Terus C kali C, C kuadrat. Memang biasanya kalau bentuk aljabar itu huruf yang muncul duluan ditulis duluan ya. B sama C itu kan lebih duluan B. A sama C juga lebih duluan A ya. Jadi AC jangan CA gitu. Gitu aja sih, kan dibolak-balik sama perkalian ya. Nah, sekarang kita rapikan. Untuk yang A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat boleh ditulis dulu gini. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, sekarang ini AB tambah AB. Ada berapa AB-nya? Ada 2, berarti 2 AB. Tambah yang AC, ada lagi AC. Berarti AC-nya juga ada 2 ya, 2 AC. Terus ditambah nih BC sama BC, berarti ada 2 BC ya, tulis 2 BC. Selesai. Ini untuk yang 5B kayak gitu jadinya. Oke, lanjut ke 5C. A ditambah B dikurangi C dikuadratkan, berarti ya A tambah B kurangi C kali A tambah B kurangi C. Catat dulu. Nah, ini sudah Kak Sari siapkan ya, 5C. A tambah B kurangi C kali A tambah B kurangi C. Yuk, satu persatu. A kali A kali B, A kali negatif C ya. A kali A adalah A kuadrat, A kali B adalah AB, tandanya positif. A kali negatif C adalah negatif AC. Sekarang yang B. B kali A, B kali B, B kali negatif C ya. B kali A itu ya BA atau AB. B kali B itu B kuadrat. Gini. Kemudian B kali negatif C, negatif BC. Sekarang tugasnya negatif C. Yuk, negatif C kali A, negatif C kali B, negatif C kali negatif C. Negatif C kali A dulu, berarti negatif AC. Negatif C kali B, ya negatif BC. Kemudian negatif C kali negatif C, positif C kuadrat ya. Negatif kali negatif itu positif. Tinggal dirapi-rapikan. Untuk yang A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat boleh ditulis dulu. Oke, nah sekarang AB tambah AB. Ada 2 AB-nya, berarti 2AB. Kemudian negatif AC, ada lagi negatif AC, berarti ada 2 negatif AC-nya. Gini nulisnya, negatif 2AC. Oke. Sekarang negatif BC, ada negatif BC juga, berarti ada 2 ya negatif BC-nya. Nulisnya negatif 2BC. Gitu.
Gitu. Ini untuk yang 5C. Sip. Lanjut sekarang yang 5D ya. Ini A dikurangi B ditambah C kuadrat. Tulis juga. A kurangi B tambah C. Dikali lagi A kurangi B tambah C. Gitu ya. Oke. Sama dengan, yuk A dulu ya. A kali A. A kali negatif B, A kali C. A kali A adalah A kuadrat. A kali negatif B adalah negatif AB. A kali C adalah positif AC. Gini. Sekarang yang bertugas negatif B. Negatif B kali A, negatif B kali negatif B, terus negatif B kali C. Negatif B kali A dulu. Apa? Ya negatif AB. Negatif B kali negatif B, positif B kuadrat. Gitu. Negatif B kali C, negatif BC. Lagi yang bertugas sekarang C. C kali A, C kali negatif B, C kali C. Ya. C kali A, AC, tandanya positif. C kali negatif B, ya negatif BC. Terakhir C kali C, ya C positif. C kuadrat ya, tandanya positif. Gini. Sip. Sama dengan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, tulis duluan. Kemudian negatif AB, ada lagi negatif AB. Berarti ada 2 negatif AB-nya. Nulisnya gini, negatif 2AB. Terus AC, ada lagi AC. Berarti AC-nya ada 2 ya. Positif 2AC. Terus mana lagi? Ini negatif BC dengan negatif BC. Ada 2 juga, berarti negatif 2BC. Yes, selesai. Ini yang 5D. Satu lagi 5E. A min B min C kuadrat. Ya, berarti ya A min B min C dikali lagi dengan A min B min C. Gitu. Ya, sama dengan A dulu ya. A kali A kali negatif B, A kali negatif C. Oke. A kali A kuadrat. A kali negatif B, berarti negatif AB. A kali negatif C, negatif AC. Sekarang negatif B dikali A. Negatif B kali negatif B, negatif B kali negatif C. Yuk, negatif B kali A, ya negatif AB. Negatif B kali negatif B, positif B kuadrat. Negatif B kali negatif C, positif BC. Kan negatif kali negatif itu positif. Oke, sekarang negatif C. Negatif C kali A, negatif C kali negatif B, negatif C kali negatif C. Ya, yuk negatif C kali A, ya negatif AC. Negatif C kali negatif B, positif BC. Terus negatif C kali negatif C, positif C kuadrat. Oke, tinggal dirapikan. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Gini. Nah, sekarang negatif AB, ada lagi negatif AB. Berarti ada 2. Negatif 2AB. Negatif AC, ada lagi negatif AC. Berarti ada 2 juga ya. Negatif 2AC. Terus, nih. BC tambah BC, berarti BC-nya ada 2, positif ya, berarti tambah 2BC, selesai. Ini untuk yang 5E. Sip. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6 kita baca dulu. Si A dan si B masing-masing menyimpan sebuah bilangan. Jika kedua bilangan yang mereka miliki dikalikan, hasilnya adalah 1000. Setelah dihitung-hitung, ternyata selisih bilangan si A dan si B adalah 15. Berapakah jumlah dari bilangan-bilangan yang dimiliki keduanya? Nah, pertanyaan lanjutannya ada di halaman berikutnya, Dek. Ini dia, yang A. Nyatakan bentuk aljabar untuk yang diketahui. B. Nyatakan bentuk aljabar untuk yang ditanya. C. Nyatakan bentuk aljabar yang ditanya dalam bentuk aljabar yang diketahui.
gitu. Yuk kita kembali ke soal ceritanya tadi ya. Kita misalkan dulu untuk bilangan miliknya si A itu dengan huruf A kecil, bilangan miliknya si B itu dengan huruf B kecil ya. Tadi katanya bilangan yang mereka miliki kalau dikalikan hasilnya 1000. Berarti ditulis dalam bentuk aljabarnya gini. A kali B sama dengan 1000. Kemudian kalau dicari selisihnya ternyata hasilnya adalah 15. Selisih itu dikurang ya. Berarti A dikurang B sama dengan 15. Nah, ini untuk menjawab poin pertanyaan A tadi. Bentuk aljabar untuk yang diketahui. Oke. Nah, sekarang yang B, bentuk aljabar untuk yang ditanya. Aljabar yang ditanya. Tadi yang ditanya berapakah jumlah dari bilangan-bilangan yang dimiliki keduanya? Oh, ya udah, berarti gini aja. A tambah B sama dengan titik. Ini bentuk aljabar untuk yang ditanya. Oke. Nah, sekarang yang C. Intinya yang C itu kita harus mencari tahu A ditambah B itu berapa menggunakan informasi yang ada ini tadi. Nah ya, Kak Sari bantu dengan cara yang simpel aja ya. Gini dek, kalau dikali hasilnya 1000, berarti kita mikir 1000 itu berapa dikali berapa sih? Bisa 100 kali 10 ya, bisa 50 kali 20, bisa juga katakanlah 40 kali 25 ya. Nah, tapi kita juga harus melihat kalau dikurangi hasilnya 15. Kira-kira yang mana? Apakah 100 dikurangi 10 15? Bukan. 50 dikurangi 20 juga bukan 15. 40 dikurangi 25. Nah, ini pas ya, 40 dikurangi 25 itu 15. Dan 40 dikali 25 tadi juga benar 1000. Jadi ini bilangannya, A-nya adalah 40, B-nya adalah 25. Gitu. Kalau Kak Sari ya. Nah, sehingga terjawab A tambah B sama dengan 40 tambah 25. Sama dengan berapa? 65. Selesai. Nanti kalau ada jawaban yang lebih rumit jalannya atau memang seperti itu yang diminta oleh gurunya, diikutin aja ya. Tapi kalau Kak Sari sukanya yang simple, yang penting maksudnya dapat ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Pertanyaannya ini, diketahui bahwa 1 ditambah 1 per 2 dikali 1 ditambah 1 per 3 kali 1 tambah 1 per 4 dikali 1 ditambah 1 per 5 dan seterusnya sampai 1 ditambah 1 per n itu sama dengan 11. Berapakah nilai n yang memenuhi? Tetapi harus dijawab 3 pertanyaan ini. A. Sederhanakan bilangan yang di dalam kurung. Oke. B. Amati pola perkalian bilangan beberapa bilangan awal. Oke. Yang C. Dengan mengamati, tentukan nilai n yang memenuhi persamaan di atas. Nah, caranya seperti ini. Langkah pertama, kita tulis ulang dulu aja soalnya ya, apa adanya ya. Ini 1 plus setengah, 1 plus 1 per 3 dan seterusnya sampai sama dengan 11. Setelah itu kita hitung masing-masing yang di dalam kurung. Perintahnya kan sederhanakan bilangan yang di dalam kurung. Berarti ini kita mau jawab poin A ya, gini. 1 ditambah 1 setengah itu kita rubah menjadi 2 per 2 tambah 1 setengah. 1 per 2, maaf, Kak Sari ulang. 1 ditambah 1 per 2, satunya ini kita rubah menjadi 2 per 2. Terus ditambah 1 per 2. Nah, 2 per 2 ditambah 1 per 2 itu berapa? 3 per 2. Gini. Sekarang yang ini, 1 ditambah 1 per 3. Satu yang di sini rubah aja menjadi 3 per 3. Nah, 3 per 3 ditambah 1 per 3. Berapa? 4 per 3. Gini. Lanjutnya ini 1 ditambah 1 per 4. Berarti satunya ini ngikuti 4 ya. 4 per 4. 4 per 4 kan 1. Ditambah 1 per 4-nya. 4 tambah 1, 5. Berarti 5 per 4. Gitu dek. Sekarang 1 ditambah 1 per 5. Berarti satunya ini ngikutin 5 ya. Menjadi 5 per 5 ditambah 1 per 5. Oke, 5 tambah 1, 6. Berarti 6 per 5.
dan seterusnya sampai dikali ya. Nah, ini 1 ditambah 1 per n. Satunya ini kita rubah juga menjadi n per n. N per n ditambah 1 per n ya. N per n ditambah 1 per n, tinggal lihat atasnya aja, n tambah 1. N tambah 1 itu ya nulisnya n tambah 1 gitu, per n, gini. Oke, sama dengan 11 tetap. Nah, ini dia untuk menjawab soal nomor 7A nya kayak gini bentuk sederhananya. 3 per 2 kali 4 per 3 kali 5 per 4 kali 6 per 5 kali seterusnya sampai n plus 1 per n sama dengan 11. Jelas ya? Nah, sekarang kita beranjak ke yang B. Tadi perintahnya amati pola perkalian beberapa bilangan awal. Ini Kak Sari ajak mengamati ya. Kalau kita lihat, ini 3 per 2 kali 4 per 3. Ini sama dengan 3-nya boleh dicoret sama 3. Tersisa apa? 4 per 2. Nah, gitu. Lagi, misalnya sampai yang di sini ya, tulis dulu 3 per 2 kali 4 per 3 kali 5 per 4 sama dengan, yuk 3 coret sama 3, 4 sama 4, tersisalah 5 per 2. Berarti selalu per 2 per 2 per 2 gitu ya, Dek. Lagi, coba kita lanjutkan sampai 6 per 5, kira-kira nanti berapa? 3 per 2 kali 4 per 3 kali 5 per 4 kali 6 per 5 ya, sama dengan coret 4 dengan 4, 5 dengan 5, tersisalah 6 per 2. Oh, berarti jawabannya selalu gitu, 6 per 2, berapapun harus per 2. Berarti nanti kalau berhentinya di 10 per 9, nah jawabannya berapa? 10 per 2 gitu. Nah, kalau kita berhentinya di n plus 1 per n, nanti jawabannya berapa? Ayo, kita tulis aja nggak apa-apa. Sini 3 per 2 kali 4 per 3 kali gitu ya, 5 per 4 kali 6 per 5 kali seterusnya sampai n plus 1 per n, ini sama dengan, ya coret-coret ya, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Nah, nanti kan pasti 6 dengan ke sini dan seterusnya gitu ya. Nah gini. Sehingga jawabannya adalah n plus 1 per 2. Tulis. Nah, gitu. Tadi katanya n plus 1 per 2 sama dengan berapa? Ini sama dengan 11. Kalau gitu, kita bisa gunakan itu untuk menjawab yang C. Dengan mengamati, tentukan nilai n yang memenuhi persamaan di atas. Berarti kita ambil aja mulai dari yang sini, Dek. Nih, n plus 1 per 2 sama dengan 11. Yuk. Nah, gini Kak Sari perkecil biar ngelihatnya bisa enak ya. Kak Sari ulang untuk yang C, caranya langsung n plus 1 per 2 sama dengan 11. Gini. Sehingga n plus 1 sama dengan 11. Nah, 2-nya tadi di sini pembagian. Kalau kita pindah ke sana menjadi perkalian. Berarti 11 kali 2. 11 kali 2 berapa? 22. Berarti n plus 1 sama dengan 22. Nah, kita bisa menebak kalau gitu n-nya berapa? Berapa kalau ditambah 1 hasilnya 22? Ya 21, ya enggak? Iya, jadi n-nya sama dengan 21. Gitu maksudnya. Ya, gini, ditulis yang rapi, yang bagus, yang benar, sambil dipahami. Ya, diulang-ulang lagi nggak masalah. Oke? Sip, Kak Sari lanjut dulu ke soal nomor 8. Nomor 8 ini soal HUTS ya deh, High Order Thinking Skill. Biasanya tidak keluar di ujian-ujian seperti PTS atau PAS, tetapi untuk mereka yang suka ngulik-ngulik, nah soal-soal seperti ini cocok. Oke, kita baca dulu ya. Ketika Tuan Felix dihadapkan dengan soal berbentuk ini, dia tidak mengalihkan satu persatu bilangan-bilangan yang ada. Yang dia lakukan adalah menjumlahkan 2374 dengan kuadrat dari 2375.
Oke, benarkah jawabannya? Bisakah jawabannya dipertanggungjawabkan untuk setiap bentuk dengan pola seperti itu? Nah, kita jawab dulu ya. Kita jabarkan dulu 2, 3, 7, 4 dan seterusnya ini menjadi seperti ini. Dimisalkan. Nah, misalkan 2, 3, 7, 4 itu sebagai huruf A. Maka akar dari 2, 3, 7, 4 kali 2, 3, 7, 5, ini kan 2, 3, 7, 5 itu seperti 2, 3, 7, 4 tambah 1 ya. Terus kali 2, 3, 7, 6, ini berarti seperti 2, 3, 7, 4 tambah 2 ya. Terus dikali 2, 3, 7, 7 ditambah 1. Maka ditulis gini, karena 2, 3, 7, 4 tadi Kak Sari misalkan dengan A, boleh ditulis akar A dikali A plus 1, karena di sini 2375, A nya kan 2374, berarti 2374 tambah 1 pas 2375, dikali ini A plus 2 ya, 2374 tambah 2 itu 2376, begitu juga yang di sini, dikali lagi A plus 3, terus ditambah 1. Nah, sehingga ini kita kalikan ya. Kalau Kak Sari agar mudah mengkalikannya 2 dulu. 2 ini dikalikan, ini juga dikalikan, baru nanti hasilnya dikalikan sekali lagi. Yuk pelan-pelan ya. A dikali A adalah A kuadrat. A dikali positif 1 adalah positif A. Gini. Sekarang A plus 2 kali A plus 3 ya. A kali A adalah A kuadrat. A kali 3 adalah 3A, tandanya positif. 2 kali A adalah 2A, tandanya juga positif. Terus 2 kali 3 adalah 6, juga positif. Gini, terus tambah 1. Nah, oke. Nah, sekarang A kuadrat plus A, kita kalikan dengan A kuadrat plus 3A plus 2A plus 6. Tetapi 3A plus 2A ini bisa digabung dulu menjadi sama dengan akar. Gini. A kuadrat plus A kali A kuadrat, ini 3A tambah 2A 5A ya, plus 6, terus gini plus 1 sama dengan, yuk akar, ini kita kalikan ya, A kuadrat kali A kuadrat itu A pangkat 4, terus A kuadrat dikali 5A adalah 5A pangkat 3. A kuadrat dikali 6 adalah 6A kuadrat. Ini angka 3 ya. Oke. Terus di sini A kali A kuadrat apa? A pangkat 3. A kali 5A, 5A kuadrat. A kali 6, 6A. Terus ini ikut tambah 1. Gini ya. Nah, yuk kita rapikan lagi sama dengan tulis akarnya lagi. Nah, sekarang kalau ada yang sejenis ya, sama sukunya gitu, suku yang sejenis, ini kita jumlahkan. Contohnya ini 5A pangkat 3 dengan A pangkat 3 itu bisa digabung menjadi 6A pangkat 3. Terus mana lagi, 6A pangkat 2 dengan 5A pangkat 2 juga bisa digabung menjadi 11A pangkat 2 gitu ya. Yuk, ini A pangkat 4 dulu ditambah tadi 5A pangkat 3 tambah 1A pangkat 3, 6A pangkat 3 gitu. Terus 6A pangkat 2 ditambah 5A pangkat 2, 11A pangkat 2 ditambah 6A. Ini terus ditambah 1. Gitu deh. Nah, sekarang bentuk yang seperti ini kita sederhanakan lagi menjadi bentuk kayak gini. Nih, A pangkat 2 dikali 3A, A pangkat 2 ditambah 3A, terus dikali A pangkat 2 ditambah 3A ditambah 2, gitu. Tambah satunya tetap. Kenapa seperti ini? Agar nanti A pangkat 2 ditambah 3A-nya ini bisa kita misalkan. Jadi nanti lebih sederhana. Toh ini kalau dibuka kurungnya, dikali, hasilnya akan kembali lagi ke sini. Ya. Oke, lanjut lagi aja sama dengan, nah kita misalkan dulu, misalkan A pangkat 2 ditambah 3A itu sebagai B. Sehingga ini dilanjutkan di sini sama dengan, jadi simple, berarti ini B dikali B tambah 2 gitu. Terus ada ditambah 1.
Gini deh. Nah, kalau kita kalikan B dikali B tambah 2 itu menjadi, akarnya sih tetap ya. B kali B adalah B kuadrat, B kali 2 adalah 2B. Plus satunya tetap. Nah, gini. Sehingga ini kalau kita sederhanakan lagi menjadi, ya, B kuadrat tambah 2B plus 1 itu adalah B plus 1 kali B plus 1. Wow. Nah, akar B plus 1 kali B plus 1 itu apa? Ya, tinggal B plus 1 aja. Gini. Nah, ini hampir selesai ya. Terus kita kembalikan. Tadi B itu apa sih? B itu adalah A pangkat 2 plus 3A. Berarti ini sama dengan A pangkat 2 plus 3A ditambah 1. Gitu ya. Sama dengan ini kita sederhanakan lagi. A pangkat 2 tambah 3A plus 1 itu menjadi A plus 1 kali A plus 1 ditambah A. Gitu. Coba kita cek. A kali A kuadrat. A kali 1 A. Ya. A kali 1 A. A tambah A 2A. 2A ditambah A 3A. Terus 1 kali 1 1. Tuh, benar. Oke, sehingga sama dengan, nah, tadi ingat-ingat A-nya tadi apa di awal? A-nya adalah 2, 3, 7, 4. Nah, ini hampir kita selesaikan nih. Yuk. A tambah 1 dikali A tambah 1 boleh ditulis A tambah 1 kuadrat. Gitu. Terus ditambah A. Sehingga ini sama dengan A tambah 1-nya, A-nya diganti 2, 3, 7, 4. Tambah 1, terus kuadrat. Ya. Ditambah A lagi. 2, 3, 7, 4 lagi. Nah, sama dengan Kak Sari di sini ya, nggak cukup. Ini 2374 tambah 1 berapa? 2375 kuadrat. Ditambah 2374 hasilnya ya gini. 2374 ditambah 2375 kuadrat. Yang ada kuadratnya Kak Sari letakkan di belakang ya. Padahal sebenarnya 2375 itu hasil dari 2374 tambah 1. Tapi karena ada kuadratnya taruh di belakang. Gini. Oke? 2374-nya di sini. Nah, coba kita lihat pernyataan pada soal tadi, benar apa tidak. Gini. Yang dia lakukan adalah menjumlahkan 2374. Ini menjumlahkan 2374 dengan kuadrat dari 2375, artinya 2375 kuadrat. Nah, benar, kita juga ketemu 2375 kuadrat. Jadi menjumlahkan 2374 dengan kuadrat dari 2375. Ya, ini dia. Yes, berarti dengan kata lain, benarkah jawabannya? Kita bisa jawab ya, benar. Jawabannya benar. Kemudian, nah, bisakah jawabannya dipertanggungjawabkan untuk setiap bentuk dengan pola seperti itu? Bisa, ya, asalkan polanya terpenuhi, mirip seperti ini. Ya, Dek ya. Oke, ini lagi-lagi soal HOTS. Jangan khawatir, tidak sesulit itu kok sebenarnya aljabar ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Hampir selesai, sedikit lagi. Nomor 9, pikirkan sebuah bilangan dan jangan beritahu saya. Saya akan menebaknya. Oke, tapi lakukan dulu perintah saya berikut. A, kalikan 2. Ini ditambahin ya, di buku kalian tidak ada, tambahin sendiri ya. Kalikan 2 bilangan dalam pikiran kalian. B, tambahkan 3 pada hasilnya. C, kalikan 5 hasilnya. D, tambahkan 85 pada hasilnya. E, bagilah hasilnya dengan 10. F, kurangkan hasil terakhirnya dengan 9. Maka aku bisa menebak bilangan kamu, yaitu 1 kurangnya dari bilangan terakhir yang kamu simpan di otak kalian. Buktikan bahwa tebakan tersebut berlaku untuk semua bilangan yang mungkin dipilih oleh teman-teman kalian. Oke, cara membuktikannya gini, kita pura-puranya nggak tahu bilangan yang dipikirkan temannya itu berapa, tetapi sudah bisa kita hitungkan. Maksudnya gimana? Pura-pura aja ya. Ambil aja salah satu bilangan. Mau berapa? Kalau Kak Sari anggaplah ambil bilangan 6 gitu ya. Nah, gini, misalkan bilangan 6.
Nanti apakah benar-benar tertebak? Di sini kan tebakannya yaitu 1 kurangnya dari bilangan terakhir yang kamu simpan di otak kalian. Nah, kita ikutin aja langkah-langkahnya. Yang pertama, A. Kalikan 2 bilangan dalam pikiran kalian. Berarti 2 kali ini. Pikiran kita kan 6. Nah, 2 kali 6, 12. Terus langkah berikutnya yang B. Tambahkan 3 pada hasilnya. Berarti 12 tambah 3, 15. Terus yang C. Kalikan 5 hasilnya. Berarti 15 kali 5 ya. Oke, 15 kali 5 itu 75. Yang D. Tambahkan 85 pada hasilnya, berarti 75 tambah 85, 160. Kemudian yang E, bagilah hasilnya dengan 10. Oke. Berarti 160 disuruh bagi dengan 10 sama dengan 16. Terakhir, kurangkan hasil terakhirnya dengan 9. Berarti 16 dikurangi dengan 9 sama dengan 7. Nah, kita cek jawaban terakhirnya adalah 7. Apakah 7 ini adalah 1 atau yang di pikiran kita kan 6 ya. Apakah 6 ini adalah 1 kurangnya dari 7? Betul ya. 6 adalah 1 kurangnya dari 7 gitu. Berarti terbukti langkah-langkah ini ya memang bisa untuk menebak bilangannya. Jadi nanti kalau misalnya kalian pakai bilangan yang lain, katakanlah 10, terus dimasukkan langkah-langkahnya di sini ya, ketemu bilangan terakhirnya berapapun, langsung aja dikurangkan 1. Nah, misalnya temen kamu nebaknya 6 gitu ya, kamu nggak tahu di dalam hati kan dia kan ngomongnya di dalam hati 6. Nah, ternyata dia setelah terakhir menghitung, berapa hasil akhirmu teman? Hasil akhirku adalah 7. Oh, berarti kita langsung tahu bilangan yang dia pikirkan adalah 6 gitu. Mau coba dengan bilangan yang lain? Boleh ya, satu kali lagi. Ini Kak Sari nggak kasih tahu bilangannya ya. Ini bilangannya Kak Sari. Bilangannya Kak Sari. Kita main-main sedikit ya. Ini tidak Kak Sari kasih tahu. Yang Kak Sari kasih tahu hanya hasil akhirnya. Nanti kalian tebak ya berapa. Oke, bilangannya Kak Sari belum tahu, kalian tidak Kak Sari kasih tahu, tetapi yang Kak Sari kasih tahu adalah hasil terakhir bilangannya Kak Sari setelah dihitung dengan cara-cara seperti ini, hasilnya adalah 10. Hasil akhirnya adalah 10. Nah, kira-kira bilangan yang Kak Sari pikirkan, yang Kak Sari hitung tadi berapa? Ayo. Boleh kalian coba ya. Kalian coba, pasti kalian udah tahu kan jawabannya. Ya tinggal 10 dikurangi 1. Gitu. 10 kurangi 1. Coba dicek, masukkan ke sini. Pasti nanti benar jawabannya. Gitu. Yang udah tahu jawabannya boleh tulis di kolom komentar kira-kira bilangan yang Kak Sari bayangkan tadi berapa. Ya? Sip, lanjut ke soal nomor 10. Yeay, soal terakhir. Baca dulu. Persegi panjang ABCD berikut dibangun dari 13 persegi kecil yang kongruen. Luas persegi panjang ABCD adalah 520 cm persegi. Tentukan keliling dari persegi ABCD tersebut. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, ini kan persegi panjangnya kongruen. Kongruen itu kembar deh, semuanya sama ya, baik yang di atas maupun yang di bawah. Terus di sini kalau Kak Sari misalkan ini panjangnya A, berarti ini juga A ya, ini juga A, semuanya A. Nah, kemudian yang di sini katakanlah B. Nah, berarti yang ini sama dengan di sini ya, A lagi. Ini sama dengan di sini ya. Ini Kak Sari geser dikit. Sip. Ini B lagi. Ini B. Yang di sini B juga. B, ini B. Yang ke sini ini A, yang ke sini B. Nah, gitu. Sekarang bisa kita hitung untuk luasnya dulu. Luas persegi panjang. Kan ABCD-nya katanya persegi panjang. Berarti luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Nah, panjangnya apa? Panjangnya kita lihat dulu ini. A tambah 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 A. Berapa A-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8A. Dikali lebarnya sekarang. Ini lebarnya. B tambah A. Ya, B tambah A atau A tambah B, nggak masalah.
Oke. Nah, kalau ini aja nanti kan sudah ketemu luasnya berapa tadi katanya? 520. Nih ya, Dek. Tuh. Oke. Tetapi informasinya kalau kayak gini aja kurang. Kita harus tahu hubungan antara A dan B. Kayak gini hubungannya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8A itu setara dengan 1, 2, 3, 4, 5. Setara dengan 5B. Jadi kita tulis gini. 8A itu sama dengan 5B. Sehingga kalau gitu A-nya saja sama dengan berapa? Ya 5B dibagi 8. Ini A-nya. Nah, sekarang A ini kita masukkan ke sini sama dengan 8 dikali ya 5B plus per 8. Gini. Oke. Kan A ya. 5B per 8 terus dikali dengan A tambah B. A nya adalah 5B per 8 terus ditambah B gitu. Yes. Oke, pelan-pelan ya. Sama dengan ini. Nanti kalau udah ketemu nilai A sama nilai B-nya, kita akan mudah menghitung keliling. Nah, karena di sini A-nya sudah hilang, nggak ada semua, sudah diganti kan? Yang ada hanya B. Berarti nanti ini kita ketemu nilai B duluan. Yuk, nih 520 tulis sama dengan 8 dikali 5B per 8. 8 sama 8-nya boleh dicoret, tersisalah 5B. Dikali dalam kurung 5B per 8 ditambah B. Nah, ini B-nya ini boleh kita buatkan pecahan senilai. Nah, caranya gini, 5B per 8-nya tulis tetap, ditambah ini menjadi 8B per 8 gitu. Coba 8 dibagi 8 kan 1, berarti sisanya B itu benar. Jadi B itu sama dengan 8B per 8. Sehingga ini boleh ditambah 5B tambah 8B berapa? 13B. 13B tetap per 8. Yuk tulis. Gini ya, sama dengan sekarang 520-nya tetap. Yuk, 5B dikali 13B per 8 itu boleh langsung dikalikan aja. 5B dikali 13B. 5 dikali 13. Berapa, Dek? 50 sama 15 ya, 65. B-nya kuadrat karena B kali B per 8. Gini. Oke, sama dengan, nah ini 8-nya kita pindah aja, digabung dengan 520 menjadi 520 karena tadi di sini dia per, di sini menjadi kali, gini. Nah, di sebelah sini hanya 65B kuadrat. Oke, sekarang nah 65-nya ganti kita pindah ke sana ya. Sebelah sini tinggal B kuadrat aja, sama dengan 520 kali 8 per 65. Wow, hampir ketemu. Kalau gitu nilai B kuadratnya berapa? Ya ini aja, semuanya kita hitung ya. Setelah dihitung biasa aja ya, 520 kali 8 terus dibagi 65, ketemulah hasilnya 64. Nah, 64 itu apa? B kuadrat. B kuadrat sama dengan 64, berarti B-nya sama dengan berapa? Akar 64. Akar 64 adalah 8. Yes, B-nya sudah ketemu 8. Kalau gitu kita cari A-nya. Nah, gini. Sekarang kita masukkan A sama dengan 5 kali B. B-nya tadi 8 ya, Dek. 8 per 8 gitu. Sama dengan 5 kali 8 40. 40 dibagi 8 ya 5. Nah, ketemu juga nilai A-nya adalah 5. Sudah, kalau A-nya udah ketemu, B-nya udah ketemu, berdasarkan gambar ini kita bisa langsung menghitung kelilingnya. Kelilingnya begini caranya. Ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti 8A ditambah A plus B. Terus nanti hasilnya berapa dikali 2 gitu ya, menghitung kelilingnya. Yuk, keliling sama dengan 8A ditambah A plus B. Nah, hasilnya berapa? Ini harus kita kali 2. Keliling kan gitu ya, panjang tambah lebar terus dikalikan 2 sama dengan 8A. A-nya tadi 5, berarti 8 kali 5 40 ditambah A kali B. A-nya 5, B-nya 8, berarti 5 tambah 8 13 terus dikali 2.
Nih, 53 dikali 2 berapa? 106. Nah, kelilingnya adalah 106. Pakai satuan nggak? Coba kita lihat. Di sini karena luasnya satuannya cm persegi, maka kelilingnya menyesuaikan ya. Satuannya adalah sentimeter. Yes, alhamdulillah. 10 soal sudah kita selesaikan dengan baik. Plus 1 tadi tebak-tebakannya Kak Sari nomor 9. Bagi yang ketemu silahkan dijawab ya. Dicoba sendiri. Kalau jawabannya sih pasti langsung ketemu ya. Karena tadi hasil akhirnya hitungannya adalah 10. Kira-kira Kak Sari tadi nebak angkanya berapa, pasti langsung ketemu. Kalian boleh main-main pakai bilangan-bilangan itu ya. Boleh, supaya tambah kreatif, tambah senang dengan matematika. Nah, Kak Sari mau undur diri dulu. Seperti biasa, sebelum undur diri, Kak Sari masih memperbolehkan ya, kalau ada siswa yang mau ikutan konsultasi PR sama Kak Sari. Caranya nanti lewat Japri. Jadi kalau kalian ada PR, langsung difotokan aja. Nanti Kak Sari bantu jawabannya, dikirim ke WA-nya kalian. Ini daftarnya 80.000 setiap bulan. Nah, fasilitasnya nanti boleh bertanya 5 soal tiap hari, kecuali hari Minggu dan tanggal merah, otomatis Kak Sari libur ya. Oke, lalu kalau soalnya bersumber dari buku paket, nanti Kak Sari tinggal kasih link aja. Tapi kalau soalnya dari LKS atau dari guru, nah itu harus difoto. Fotonya yang jelas ya Dek ya, dikirim terus Kak Sari bantu jawab. Untuk mendaftarkannya, caranya chat aja ke nomor Kak Sari nih, 081456109870. Mohon maaf, yang ngechat Kak Sari biar orang tua aja ya, karena ini kan untuk pendaftaran, ada uangnya, melibatkan uang. Nanti cara transfernya bagaimana kan biar orang tua aja. Kalian tahu beres aja, begitu udah didaftarkan, nah kalian bisa mulai konsultasi dengan Kak Sari gitu ya Dek ya. Mudah-mudahan itu bisa ngebantu nilai kalian matematikanya bisa tambah bagus, tambah paham, tambah enjoy menjalani hari-hari di sekolah. Amin. Oke, Kak Sari mau undur diri dulu. Kalau ada salah-salah mohon maaf ya. Sampai ketemu di video-video yang lain. Yang belum subscribe, boleh dong di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.